lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Teman-teman, kita udah masuk ke materi belajar SKB CPNS yang ketiga untuk formasi penyuluh pertanian ya, tentang program penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, wajib banget nonton video yang sebelumnya, yang kedua, tentang identifikasi potensi wilayah dan rencana usaha tani. Itu karena ada yang berkaitan gitu ya sama video aku yang sekarang ini. Itu linknya aku taruh di description box ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas. Ini adalah definisi dari program penyuluhan pertanian, yaitu merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Nah, program penyuluhan pertanian ini juga merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah program ini itu adalah rencana tertulis, disusunnya sistematis sebagai arah, pedoman, dan pengendali pencapaian tujuan. Tuh. Nah, selain itu, program ini adalah memadukan antara rencana kerja dari pemerintah dan aspirasi dari pelaku utama, pelaku usaha gitu. Artinya apa? Jadi program ini nggak semata-mata dibuat oleh pemerintah aja gitu ya, terutama di sini penyuluh aja gitu ya. Tapi juga mengedepankan atau mementingkan dari aspirasi petani gitu. Nah, di sini tuh karena seperti yang di video aku sebelumnya itu. Jadi program ini tuh didasarkan dari hasil identifikasi potensi wilayah sama rencana usaha tani itu. Jadi di situ kan ada permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, kemudian harapan-harapan mereka, kemudian sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang menjadi acuan dasar untuk penyusunan program ini gitu. Jadi nggak cuma dari satu pihak gitu ya, tapi saling seperti itu. Nah, prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian itu ada 9 ya. Nanti kalian bisa cek di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, kalian di situ bisa cek yang lebih lengkap, bisa kalian baca-baca juga. Ini prinsip-prinsipnya ya, aku jelasin dikit. Yang pertama adalah partisipatif. Jadi kalau tahu sendiri ya, kalau partisipatif itu artinya melibatkan petani atau pelaku utama, pelaku usaha itu secara aktif. Tuh. Kemudian bermanfaat. Nah, yang bermanfaat ini jadi program itu disusun untuk memberikan manfaat kepada pelaku utama, pelaku usaha gitu. Manfaatnya apa? Bisa berupa peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, seperti itu. Jadi dengan adanya program itu bisa mencapai tujuan dari penyuluhan itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pendapatan petani gitu. Terus yang ketiga adalah terpadu. Yang terpadu ini maksudnya adalah memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah. Itu jadi terpadu antara nasional dan daerah atau tingkat administrasi di bawahnya. Kemudian yang keempat adalah sinergi. Sinergi ini itu adalah saling memperkuat gitu. Dan hubungannya itu selaras gitu ya, sama gitu. Tuh. Terus transparan itu berarti ada keterbukaan yang jelas gitu ya. Kemudian nomor 6 adalah demokrasi. Demokratis, mohon maaf.
yaitu penyusunan ini yaitu tadi melibatkan mereka, mendengarkan mereka. Tuh. Terus yang ketujuh adalah bertanggung gugat, itu adalah membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan untuk mengetahui tingkat capaian. Jadi selama udah berjalan itu di recheck kembali dengan tujuan atau dengan rencana sebelumnya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Terus kriteria SMART. SMART itu singkatan dari spesifik atau khas, measurable atau dapat diukur, actionary dapat dilakukan, realistic atau sesuai kemampuan, dan T-nya adalah time frame atau memiliki batasan waktu dalam pencapaian tujuannya. Jadi kan nggak mungkin juga kan, maksudnya rencana ini nggak ada batas waktunya, pasti kan ini untuk 1 tahun ke depan seperti itu misalnya. Kemudian yang ke-9 adalah aspek ABCD, yaitu audience, behavior, condition, degree, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan audience atau khalayak sasaran, kemudian behavior atau perubahan perilaku yang dikehendaki, kemudian condition atau kondisi yang hendak dicapai, dan degree atau derajat kondisi yang akan dicapai. Oke, nanti bisa dibaca kembali ya di Permentan nomor 47 tahun 2016. Ini tentang unsur program penyuluhan pertanian. Ini juga lumayan, aku lihat-lihat di latihan-latihan soal, lumayan banyak juga soal tentang ini ya. Tentang unsur program penyuluhan pertanian. Itu ada 4. Yang pertama ada analisis keadaan, kemudian penetapan tujuan, kemudian penetapan masalah, kemudian penetapan rencana kegiatan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah analisis keadaan. Jadi, melihat dari potensi produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain. Kemudian, perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Kemudian melihat juga keadaan dari dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Nanti aku akan jelaskan ya. Ada kata-kata atau ada istilah-istilah ya, kayak potensi, produktivitas, perilaku, non-perilaku, lingkungan usaha tani, itu apa aja yang dimaksud. Itu jadi untuk analisis keadaan itu adalah menganalisis keadaan saat ini gitu. Data atau data-data yang ada gitu. Sehingga bisa menghasilkan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan hal-hal tersebut gitu yang udah aku sebutkan tadi. Kita lihat sesuatu ya. Oke, tadi ada istilah potensi usaha tani. Potensi usaha tani adalah peluang usaha tani dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agroekosistem setempat, sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi potensi ini intinya peluang gitu ya, peluang yang bisa dikembangkan dari suatu wilayah atau dari suatu usaha tani itu gitu. Kemudian produktivitas adalah perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini atau yang faktual, maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi produktivitas itu menggambarkan hasil yang bisa kita atau petani dapatkan nih dari suatu lahannya gitu misalnya saat ini, maupun yang kayak peluang atau harapan yang sebenarnya kemampuan maksimalnya itu bisa menghasilkan seberapa, itu yang dinamakan produktivitas gitu. Kemudian dalam analisis keadaan ini juga kita memperhatikan faktor perilaku dan non-perilaku.
Faktor yang non-perilaku itu adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani dari pelaku utama dan pelaku usaha yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha tani. Tuh. Kemudian yang perilaku adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir. Ya cukup jelas ya, kalau faktor perilaku itu ya dari petaninya gitu, perilakunya, dari sikap, dari pengetahuan, dari keterampilannya. Tuh, kalau yang non perilaku itu adalah sarana prasarana yang mendukung usaha tani. Kemudian yang dianalisis dari keadaan itu adalah lingkungan usaha tani, yaitu kondisi ketersediaan sarana prasarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro-input, alat mesin pra-panen, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani. Itu ya teman-teman, itu lingkungan usaha tani. Oke, selanjutnya unsur programa yang kedua yaitu penetapan tujuan, yaitu merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun guna mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya di daerah masing-masing. Itu penetapan tujuan. Nah, tadi ada istilah komoditas pertanian strategis nasional sama komoditas unggulan lainnya ya. Jadi komoditas pertanian strategis nasional adalah komoditas atau jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas tingkat nasional karena perannya sangat strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Jadi yang masuk komoditas pertanian strategis nasional itu nanti bisa kalian googling. Salah satunya itu beras, gitu, cabai rawit, bawang merah, daging ayam gitu, pokoknya yang kebutuhan pokok gitu loh untuk ketahanan pangan nasional. Kemudian komoditas unggul lainnya itu adalah komoditas atau jenis-jenis komoditas pangan yang potensial untuk dikembangkan di daerah-daerah tertentu sesuai dengan agroekosistem setempat. Jadi kalau komoditas unggulan itu kayak misalnya kayak di Papua gitu kan, dia yang paling unggul itu adalah sagu kayak gitu. Itu juga masuk ke dalam komoditas yang unggulan gitu. Penetapan tujuan itu meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD. Kayak tadi ya, ada prinsip program penyuluhan pertanian yang aku jelaskan di awal. Ini terutama untuk penetapan tujuan. Jadi tujuan itu harus memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, actionary, realistic, dan time frame. Dan memenuhi aspek ABCD, audience, behavior, condition, degree. Itu ya, ada penjelasannya. Jadi udah aku jelasin juga di video yang slide sebelumnya. Nah, penetapan tujuan itu biasanya memuat tentang penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan. Kemudian peningkatan kompetensi ketenagaan penyuluhan, pemenuhan prasarana dan sarana penyuluhan, optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan penyuluhan, pembiayaan penyuluhan, dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif. Oke, selanjutnya adalah penetapan masalah. Ini adalah unsur dari program penyuluhan pertanian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini atau faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Di sini yang ditekankan adalah masalah itu adalah penyebab tidak tercapainya tujuan atau perbedaan antara tujuan yang dicapai sama yang realitanya atau keadaannya saat ini gitu. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah atau
tidak tercapainya tujuan. Itu faktor-faktornya dari mana aja? Yang pertama adalah faktor belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan. Kemudian, faktor yang bersifat perilaku, yaitu yang berkaitan dengan masih rendahnya tingkat adopsi perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi. Kemudian, penyebab lainnya adalah masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam mengakses permodalan dan pasar, menyusun rencana usaha tani, mengembangkan jejaring usaha untuk meningkatkan skala ekonomi usaha. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu faktor yang non-perilaku, yang berkaitan dengan ketersediaan sarana-prasarana pendukung usaha ini, pelaku utama dan pelaku usaha. Oke, selanjutnya adalah pemeringkatan masalah. Ini dari masalah yang ada itu, dilakukan pemeringkatan. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha tani, perilaku, kebutuhan, efektivitas, dan efisiensi usaha? Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, inovasi teknologi, ataupun untuk pemecahan masalah? Jadi mempertimbangkan faktor itu gitu, untuk melakukan pemeringkatan atau prioritas masalah mana yang harus di. Oke, yang keempat, untuk unsur dari program penyuluhan pertanian yaitu adalah rencana kegiatan, yaitu merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai, disusun dalam bentuk tabulasi atau matriks untuk mengupayakan kemudahan pelayanan dan pemecahan masalah. Biasanya dalam bentuk tabel gitu ya. Nanti bisa di googling untuk contoh rencana kegiatan. Dan itu untuk mempermudah juga gitu untuk implementasi dari program penyuluhan pertanian itu. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun rencana kegiatan, yaitu tingkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kemudian, ketersediaan teknologi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya yang mendukung kegiatan. Kemudian, lingkungan fisik, sosial, dan budaya setempat. Yang selanjutnya adalah alokasi dana. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyusunan rencana kegiatan. Ini adalah alur proses penyusunan program penyuluhan pertanian. Jadi, program penyuluhan pertanian itu ada di tingkat berbagai tingkat administrasi gitu ya. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Gitu. Ini kita bisa lihat ya, ada analisis keadaan sama hasil evaluasi program yang sebelumnya. Nah, itu kemudian selanjutnya dibawa ke rembuk tani desa yang di tingkat desa, mimbar seserahan yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Kemudian akan masuk ke musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Kemudian hasil musrenbang itu nantinya akan disusun untuk program penyuluhan pertanian. Dan dari program penyuluhan pertanian itu nantinya akan digunakan untuk penyuluh itu menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP. Seperti ini adalah definisi dari mimbar sarasehan, rembuk tani, sama musrenbang yang tadi ada di bagan atau di diagram alur yang di slide sebelumnya ya. Jadi, definisi dari mimbar sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
itu tentang mimbar sarasehan gitu ya. Nanti bisa digarisbawahi clue-cluenya ya teman-teman, biar lebih mudah belajarnya. Kemudian, rembuk tani adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi dari pelaku utama dan pelaku usaha sebagai bahan yang akan diusulkan dalam mimbar sarasehan ke kecamatan. Jadi rembuk tani ini biasanya di tingkat desa ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan, merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Itu. Oke, next. Ini tentang RKTPP atau Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian. Yaitu adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, jadi kalau yang program itu tuh rencana tertulis, kalau rencana kerja ini adalah jadwal kegiatannya. Jadi lebih spesifik dan ini disusun oleh penyuluhnya sendiri gitu. Kalau yang program tadi kan kayak bersama-sama gitu ya. Dari bawah, dari penyuluh, dari aspirasi pelaku utama, pelaku usaha, terus naik ke rembuk tani ataupun ke mimbar sarasehan, kemudian ke musrenbang, dan sampai akhirnya terjadilah pengesahan untuk rencana kegiatan dari program penyuluhan pertanian itu. Nah, kalau yang ini itu biasanya program itu udah terbentuk. Terus dari penyuluh itu menyusun jadwal kegiatannya. Gitu. Apa saja penyuluhan-penyuluhan yang akan dilakukan dengan menyesuaikan dari program yang sudah disahkan. Dan rencana kerja tahunan ini biasanya juga bisa menjadi salah satu tolak ukur atau indikator dari keberhasilan pencapaian tujuan oleh penyuluh terhadap penyuluhan yang dilakukan ke pelaku utama maupun pelaku usaha gitu. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, ternyata kita udah 20 menitan nih belajar gitu ya. Ya mungkin ada teman-teman juga yang kayak di skip atau yang maksud aku di pause gitu ya untuk sambil nyatet atau gimana, mungkin bisa sampai setengah jam juga ya, nggak kerasa. Ya semoga video aku yang kali ini bermanfaat untuk kalian belajar, bisa membantu kalian dalam belajar. Dan aku tahu video aku ini masih banyak kurangnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada saran, ada masukan dari kalian, bisa taruh di komentar ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga video ini ke teman kalian yang mungkin mencari-cari bahan belajar gitu ya, terutama untuk SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian gitu. Ya teman-teman, tunggu video aku selanjutnya ya. Insya Allah akan lebih mendalam lagi, akan lebih banyak lagi tentang penyuluh pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.